Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hlesyara dengan NIM O1A1200001 dari kelas A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah biokimia. Poin pertama yaitu menjelaskan tentang glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. A. Glikolisis. Istilah glikolisis berasal dari kata Yunani glikos yang berarti gula dan lisis yang berarti pemecahan atau degradasi. Glikolisis merupakan reaksi metabolisme untuk pemecahan gula, dan reaksi ini meliputi 10 tahap reaksi yang dikatalis enzim. Reaksi ini akan mengubah glukosa menjadi pirufat, dan dalam proses metabolisme ini senyawa energi tinggi ATP, adenosin trifosfat, dan NADH atau nikotinamida adenin dinukleotida dihasilkan pula. B. Glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan kebalikan dari glikogenesis, yaitu reaksi pemecahan glikogen untuk menghasilkan glukosa. C. Glikogenesis. Glikogenesis merupakan reaksi pembentukan glikogen untuk simpanan glukosa dan disimpan di dalam hati. D. Metabolisme. Metabolisme merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Secara keseluruhan, reaksi-reaksi tersebut bertanggung jawab untuk menjaga availabilitas organisme. Reaksi-reaksi tersebut secara sendiri-sendiri mungkin tidak penting, tetapi secara keseluruhan dalam jenjang akan membentuk puzzle yang sangat dibutuhkan untuk keseimbangan fungsi biokimia. E. Katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian atau pemecahan senyawa organik kompleks menjadi senyawa sederhana. Dalam proses katabolisme terjadi pelepasan energi sebagai hasil pemecahan senyawa-senyawa organik kompleks tersebut. F. Anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan atau penyusunan senyawa organik sederhana menjadi senyawa kompleks. Kebalikan dari katabolisme, proses anabolisme ini memerlukan energi. Pada poin kedua yaitu membuktikan atau menunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. 1. Respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses respirasi yang menggunakan oksigen. Proses respirasi aerob melewati 4 tahap yaitu yang pertama glikolisis. Glikolisis adalah reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa terdiri dari 6 atom karbon atau monosakarida yang lain menjadi 2 molekul asam pirufat atau terdiri dari 3 atom karbon. 2 NADH atau nikotinamid adenin dinukleotida H dan 2 ATP. Glikolisis merupakan tahapan pertama dari proses respirasi aerob untuk menghasilkan dalam bentuk ATP. Alur langkah glikolisis yaitu tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Tahap ini membutuhkan energi dari ATP atau adenosin trifosfat. ATP yang telah melepaskan energi yang disimpannya akan berubah menjadi ADP. Glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Dalam reaksi ini dibutuhkan energi dari ATP. Fruktosa 1,6-bifosfat atau 6 atom C akan dipecah menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau 3 atom C dan dihidroksiaseton fosfat atau 3 atom C. Reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim aldolase. 1 molekul dihidroksiaseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase. Enzim tersebut bekerja bolak-balik, artinya dapat pula mengubah gliseraldehid 3-fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat. Gliseraldehida 3-fosfat kemudian akan diubah menjadi 1,3-bifosfogliserol oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan terbentuk NADH.
1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase. Pada reaksi ini akan dilepas energi dalam bentuk ATP. 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase. 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfogliserat pirufat oleh enzim enolase. Fosfoenol pirufat akan diubah menjadi pirufat yang dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif asam pirufat berlangsung di dalam mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Dalam peristiwa ini terjadi perubahan asam pirufat menjadi molekul asetil KOA. Asetil KOA merupakan senyawa berkarbon 2. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil KOA, CO2 dan NADH. Oleh karena itu, pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat. Maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil KOA, 2 molekul CO2 dan 2 molekul NADH. Siklus Krebs. Kondisi aerob dalam organisme berlangsung pada 2 tahapan berikut, yaitu siklus Krebs dan transport elektron. Pada organisme eukariotik, proses ini berlangsung pada matriks dalam mitokondria, sedangkan pada prokariotik berlangsung pada dalam sitoplasma. Tahapan siklus Krebs adalah sebagai berikut. Asam pirufat dari proses glikolisis selanjutnya masuk ke siklus Krebs setelah bereaksi dengan NAD+ atau nikotinamid adenin dinukleotida dan koenzim A atau KOA membentuk asetil KOA. Dalam peristiwa ini, CO2 dan NADH dibebaskan. Perubahan kandungan C dari 3C asam pirufat menjadi 2C atau asetil KOA. Reaksi antara asetil KOA dengan asam oksaloasetat dan terbentuk asam sitrat. Dalam peristiwa ini, KOA dibebaskan kembali. Asam sitrat dengan NAD+ membentuk asam alfa ketoglutarat dan membebaskan CO2. Peristiwa berikut agak kompleks, yaitu pembentukan asam suksinat setelah bereaksi dengan NAD+ dengan membebaskan NADH, CO2 dan menghasilkan ATP setelah bereaksi dengan ADP dan asam fosfat anorganik. Asam suksinat yang terbentuk kemudian bereaksi dengan FAD atau flarin adenin dinukleotida dan membentuk asam malat dengan membebaskan FADH2. Asam malat kemudian bereaksi dengan NAD+ dan membentuk asam oksaloasetat dengan membebaskan NADH. Karena asam oksaloasetat akan kembali dengan asetil KOA seperti langkah kedua di atas. Dapat disimpulkan bahwa siklus Krebs merupakan tahap kedua dalam respirasi aerob yang mempunyai 3 fungsi, yaitu menghasilkan NADH, FADH2, ATP serta membentuk kembali oksaloasetat. Oksaloasetat ini berfungsi untuk siklus Krebs selanjutnya. Dalam siklus Krebs dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2 dan 2 ATP. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Salah satu contohnya adalah proses fermentasi. Seperti pada respirasi aerob, glukosa merupakan substrat tahap awal fermentasi. Glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH dan terbentuk 2 ATP. Akan tetapi, reaksi fermentasi tidak secara sempurna memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan air, sehingga ATP yang dihasilkan lebih sedikit dari jumlah ATP yang dihasilkan oleh glikolisis. Contoh fermentasi adalah fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol dilakukan oleh jamur ragi secara anaerob. Sebagai substrat difermentasi menjadi asetaldehid. NADH memberikan elektron dan hidrogen kepada asetaldehid sehingga terbentuk produk akhir alkohol yaitu etanol, dan fermentasi ini dihasilkan 2 ATP. Fermentasi asam laktat terjadi pada otot manusia saat melakukan kerja keras dan persediaan oksigen kurang mencukupi. Pada fermentasi ini,
Molekul asam pirufat hasil glikolisis menerima elektron dan hidrogen dari NADH. Transfer elektron dan hidrogen menghasilkan NAD+ kembali. Pada saat yang sama asam pirufat diubah menjadi asam laktat menghasilkan 2 ATP. Jika dibandingkan energi yang diperoleh dari respirasi aerob dengan energi dari fermentasi respirasi aerob menghasilkan energi yang lebih besar. ATP yang dihasilkan respirasi aerob adalah 36 ATP untuk oksidasi satu molekul glukosa. Sebaliknya dengan fermentasi hanya akan diperoleh total energi sebesar 2 ATP. Jadi energi respirasi aerob adalah 18 kali lipat lebih tinggi dibandingkan energi fermentasi. Pada poin ketiga yaitu menjelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Pada berbagai kondisi, hormon insulin dan glukagon secara normal merupakan hormon pengatur yang paling dominan untuk mengubah jalur metabolik dari anabolisme neto menjadi katabolisme neto bolak-balik dan penghematan glukosa, yang masing-masing bergantung pada apakah tubuh berada dalam keadaan kenyang atau puasa. Kedua hormon ini memegang peranan penting dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Bahkan keseimbangan gula darah sangat dipengaruhi oleh kedua hormon ini. Hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat. Gliserol pirufat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap unit 2 karbon akan mengikat satu molekul KOA menjadi molekul asetil KOA yang dapat langsung masuk ke jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil KOA. Jika sel tidak membutuhkan energi, maka asetil KOA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak bawah kulit. Poin keempat yaitu menunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Itulah penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemak atau asam heksanuat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein atau asam glutamat banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi, dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak. Karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak, jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Pada jalur katabolisme yang berbeda, glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama yaitu 36 ATP. Sedangkan metabolisme asam heksanuat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa menghasilkan 44 ATP, sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan yang dihasilkan pada karbohidrat dan protein. Poin kelima yaitu penyakit tentang gangguan metabolisme karbohidrat. Salah satu penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kelainan metabolisme karbohidrat yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Hiperglikemia disebabkan glukosa dalam darah tidak dapat digunakan oleh tubuh dengan baik akibat defisiensi insulin maupun resistensi insulin. Disregulasi insulin menyebabkan abnormalitas dalam pengendalian jalur-jalur reaksi di dalam proses metabolisme karbohidrat. Tindakan untuk mencegah penyakit ini yaitu dapat dilakukan dengan mengurangi asupan gula, olahraga dengan teratur, dan menghindari atau mengurangi merokok. Tindakan untuk mengobati penyakit ini yaitu hormon tertentu untuk mengontrol glukosa darah.
Pemberian hormon ini dengan cara disuntikan pada lapisan di bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Perubahan pola hidup sehat dan pemberian obat-obatan diabetes di bawah pengawasan dokter. Tindakan di atas dapat menyembuhkan penyakit diabetes mellitus karena penerapan pola hidup sehat, contohnya dengan rajin berolahraga, dapat membantu tubuh menggunakan hormon insulin dengan lebih efektif sehingga kadar gula dalam darah dapat lebih terkontrol. Penyuntikan hormon insulin untuk menggantikan fungsi hormon insulin yang seharusnya diproduksi oleh pankreas karena pada penderita diabetes mellitus tahap 1, penderitanya tidak dapat menghasilkan insulin dengan jumlah yang cukup atau bahkan tidak diproduksi sama sekali. Sedangkan pada penderita diabetes mellitus tahap 2, tubuh penderita masih bisa mereproduksi hormon insulin meski jumlahnya tidak mencukupi atau sel-sel dalam tubuh tidak sensitif terhadap efek hormon tersebut. Itulah penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.